Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Prasetya dari Purbalingga, mahasiswa PBG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 13010200064 mempersembahkan video praktik layanan bimbingan klasikal dengan metode ekspositori tatap muka langsung dengan topik layanan cara mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi. Selamat menikmati. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jalan dari bawah ke atas itu capek juga. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Kepada Mbak Widiasi, dipersilakan. Untuk mengawali layanan di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Widiasi yang sudah memimpin berdoa. Bagaimana kabar kalian anak sekalian? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang Bapak harapkan. Sebelum kita mulai layanan pada pagi hari ini, mari kita relaksasi sebentar. Tadi capek juga jalan dari bawah. Ayo coba semua berdiri. Berdiri. Coba saya minta semua berdiri. Tirukan gerakan ini. Dan buka sedikit. Tangan lurus ke atas. Satukan. Terus tarik ke atas. Tarik ke kanan. Tarik ke kiri. Terus ke pinggang. 2 kali ke kanan. 1, 2 kali kiri. 1, 2 kali bawah. 1, 2 ke atas. 1, 2. Cukup. Ini Pak Teguh mau ini permainan. Mau tanya ya. Coba, kalian tahu kenapa tumbuhan putri malu mencungkupkan daunnya saat kalian pegang? Ada yang tahu? Ayo, pikir. Kenapa daun putri malu itu mencukupkan daunnya waktu kalian pegang? Tahu? Nggak tahu? Terutama yang putri, tahu? Tidak tahu? Karena mereka malu melihat kecantikan kalian. Kamu yang itu menggambarkan gimana? Iya, karena mereka malu dengan kegantengan kalian. Oke, sekarang ini coba ini tebak ya, ini ya. Dalam waktu 10 detik siapa yang bisa ya? 1 kali 9 sama dengan berapa? 2 kali 9 sama dengan berapa? 3 kali 9, 4 kali 9, 5 kali 9, 6 kali 9, 7 kali 9, 8 kali 9. Dengan cara yang cepat, ada bisa 10 detik. 10 detik hitung. 1, 2, 3. Coba kerjakan. Ada yang maju? Silakan. Ada yang hitung ya? Ya, silakan coba. Salah satu nggak apa. Pak Teguh hitung. Ini. Ayo. Ini. Silakan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Peter,
Benar. 16 meskipun ini salah di tempat ya, tapi 16. Nah, sekarang coba ini ada penghapus apa enggak? Teman. Nah. Ada penghapus ya? Coba kalian hitung sama-sama biar Pak Teguh bisa mengerjakan. Ada Dilanjut. satu lagi tempat tembak kan ya? 1, 2, kayak gitu kayak detik ya kan? Ya, oke, siap? Hitung ya? 1, 2, 3. Ada 10 detik apa tidak? Tidak. Benar apa tidak? Benar. Ada 10 detik apa tidak? Gak ada ya? 9, 8, 10, 7, 30, 40, terus betul apa tidak? betul. 100, tidak ada 10 detik. Kenapa? Tidak ya? Pakai trik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 urutan. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ternyata matematika betapa Mudah. mudahnya, cuma karena kita tidak tahu. Sehingga mereka yang pintar-pintar itu hanya karena tahu bahwa matematika mudah. Yang tidak tahu hanya tidak tahu bahwa matematika itu mudah. Oke, sudah segar? Semangat? Semangat? Coba. Yang kita ya, semangat? Semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini topik layannya adalah cara mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi. Ya kan? Sulit nggak kita sekarang ini belajar? Sulit. Mau secara langsung takut penyebaran virus corona, mau secara daring, secara tidak langsung dengan internet. Ternyata Pak kemarin seperti kita lakukan waktu Zoom meeting, jaringan internetnya lemot ya, sehingga terputus. Pak Teguh juga terpental ya kan, keluar gitu, baru masuk keluar lagi. Banyak sekali kesulitan belajar atau kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi seperti ini. Untuk itu Pak Guru sesuai dengan kalian, asesmen kalian, kebutuhan kalian, asesmen sekolah, kebutuhan sekolah, sesuai dengan asesmen kebutuhan kalian, asesmen kebutuhan sekolah dan lingkungan. Ternyata yang terbanyak adalah cara mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi. Sehingga pada pagi ini Pak Guru memilih topik cara mengatasi kesulitan belajar pada masa pandemi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama agar kalian atau peserta didik itu mampu menganalisis tentang kesulitan belajar pada masa pandemi. Kesulitannya macam apa saja sih? Apa yang menyebabkan kesulitan dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, agar peserta didik atau kalian mampu membangun kebiasaan belajar pada masa pandemi. Setelah kalian tahu kesulitannya apa, kalian mencari caranya bagaimana untuk mengatasi kesulitan itu, baru kalian bisa berlatih atau membangun kebiasaan. Kita kan belum terbiasa ya kan? Belum terbiasa belajar, kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi saat ini. Tapi dengan ini kita harus membiasakan diri untuk terus belajar di masa pandemi dengan berbagai kesulitan yang ada. Yang ketiga, tujuannya yaitu agar peserta didik atau kalian mampu menerapkan kebiasaan belajar di masa pandemi. Sudah berlatih, akhirnya menjadi terbiasa. Oke, lanjut. Nanti Pak Teguh akan menayangkan video, terus menayangkan PPT. Mungkin ada 3 video. Dalam setiap
video. Nanti kita akan berdiskusi ya. Waktu akan bertanya tentang isi dari video tersebut. Intinya saja ya. Kalian perhatikan nanti pertanyaan Pak Teguh ya sekitar itu tentang apa kayak gitu kan? Ya karena ya, tentunya berkaitan dengan kesulitan belajar. Terus yang kedua Pak Teguh bertanya, kalian menjawab baik tentang video yang Pak Teguh tayangkan maupun tentang PPT nanti yang Pak Teguh tayangkan. Itu paham ya? Ini tugas masing-masing ya. Kalian kalau ada guru-guru di Ating bertanya, silakan bertanya. Kok ada teman yang lain yang mampu menjawab, silakan dijawab. Nggak usah ragu-ragu ya. Gitu ya. Itu. Terus di sini peran saya, peran Bapak itu hanya memfasilitasi kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian. Tapi sebenarnya kalian sendiri yang punya inisiatif. Kalian harus kreatif, harus mandiri dalam belajar. Ya, paham ya? Jadi nanti seolah dialog. Kalau ada yang mampu, kayak itu. Jadi ada yang bertanya, silakan. Nanti ada yang menjawab. Untuk Pak Teguh yang bertanya, kalian menjawab. Oke, sebelum kita mulai, ini saya bagikan dulu LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Oh ini absennya dulu, ini absennya tolong diisi. Absen nanti ke sana ya, absen. Terus ini LKPD dan lembar dan evaluasi. Apakah kalian sudah siap mengikuti layar ini? Siap? Siap. Perhatikan LKPD juga, perhatikan tayangan-tayangan ini. Terus Pak Teguh mempersiapkan ini. Mari kita lihat ini tayangan video tentang kesulitan belajar. Coba simak. Oleh Asyifa Nurul Izzati kelas 4 PDAB. Topik atau tema video tayangan ini apa? Masalah kesulitan belajar dan cara menghadapinya di tengah pandemi. Ya betul, masalah kesulitan belajar dan cara menghadapinya di tengah pandemi. Kemudian apa itu definisi dari kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris. Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologis maupun ilmu kedokteran. Kesulitan masalah belajar. Jadi tadi sudah ini lebih detail lagi. Coba kamu apa? Kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami oleh siswa dalam proses. Kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami oleh siswa dalam proses belajar yang menyebabkan siswa mendapatkan hasil yang kurang optimal dalam proses belajarnya. Kesulitan masalah belajar juga merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor intelijensi ya, maupun faktor eksternal siswa. Kesulitan belajar mencakup pengertian yang luas. Ada beberapa pengertian. Yaitu learning disorder, learning disabilitas, slow learner, underachiever, dan learning dysfunction. Kira-kira apa pengertian masing-masing dari istilah tersebut di atas?
Apa itu learning disorder? Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Terganggu belajarnya itu karena terhadap suatu keadaan. Apa itu? Adanya respon yang bertentangan. Kemudian yang berikutnya yaitu underachiever. Apa underachiever itu? Silakan kamu. mengacu kepada siswa yang sebenarnya tingkat Intensitasnya intelijensitasnya banyak sekali orang-orang yang sebenarnya pintar, sebenarnya cerdas, intelijensinya tinggi, tapi ternyata prestasi belajarnya tergolong rendah. Ini disebut underachiever. Kemudian yang berikutnya yaitu learning disabilities. Apa itu learning disabilities? mengacu pada gejala di mana siswa tidak mau belajar atau Banyak sekali learning disabilitas, ketidakmampuan belajar. Ini contohnya ini siswa tidak mau belajar atau bahkan menghindari belajar. Kalau disuruh belajar tidak mau, malas dan sebagainya. Nah, sehingga hasil belajar juga potensial intelektualnya. Penyebabnya nanti bisa dijelaskan macam-macam penyebabnya. Kemudian yang berikutnya yaitu learning dysfunction. Apa itu learning dysfunction? Gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Iya. Nah, proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Prosesnya saja sudah tidak memiliki fungsi dengan baik. Learning dysfunction. Berikutnya yaitu slow learner. Apa itu slow learner? Silakan jawab apa itu. Siswa yang lambat dalam proses belajar dan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami dibanding siswa yang lain. Nah, ini juga sudah belajar. Ada kalanya orang cepat menangkap pelajaran, tapi ada kalanya ini terhambat ini. Namanya slow learner. Ada orang yang lambat dalam menangkap sebuah pelajaran. Itu, ya kan? Mungkin kalian bisa mengukur kalian itu kesulitan belajarnya di mana saja. Apa di learning disorders, underachiever, learning disabilities, apa learning dysfunction, apa slow learner, atau bahkan kelima-limanya. Jangan sampai mungkin salah satu itu kalian hadapi mungkin. Terus berikutnya jenis-jenis kesulitan belajar atau developmental learning disabilities. Pengertiannya apa coba? Atau kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Nah, itu. Jadi kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi. Gangguan motorik itu gangguan tentang gerak ya. Ada orang-orang yang kesulitan dalam bergerak itu. Terus dalam persepsi, dalam menangkap persepsi. Orang bicara apa dipersepsikan lain, ya kan? Itu orang bicara persepsinya lain, sehingga sulit apa yang dimaksudkan oleh orang itu ditangkap berbeda. Ada kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Apa itu? Yaitu kesulitan belajar yang mencakup. Jadi kegagalan dalam mencari prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Jadi harusnya orang itu dia punya kapasitas untuk bisa ranking 1, tapi ternyata malah tidak ranking 1 karena dia mungkin kurang menguasai keterampilan tertentu. Tuh, learning disorder. Apa itu learning disorder? Silakan kamu coba di ini. Ya. Merupakan kekacauan belajar, yaitu keadaan di Karena mana dari kekacauan belajar tadi banyak hambatan pada saat kita belajar malah
main HP atau apa dan sebagainya. Terjadi kekacauan belajar. Tuh, oke. Untuk ini, untuk yang ini cukup dulu. Terus kita melangkah ke video berikutnya. Adalah berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi. Ya, kalau dalam tayangan ini kendala atau masalah-masalah belajar itu dikarenakan apa? Apa? Iya, karena kuota internet. Jadi kendala belajar secara online. Terus mari kita lihat tayangan video berikutnya. Bisa ketemu teman-teman, main sama guru. Ini untuk anak-anak terutama anak-anak kan, tapi di sini apa dalam tayangan ini? Apa? Apa? Orang tua? Iya, harus membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak belajar. Kalian juga di rumah didampingi orang tua? Tidak? Tidak? Untuk SMP bisa mandiri ya. Itu kalau anak SD lah, SMP bisa mandiri. Itu banyak orang tua yang sekarang merasakan ternyata tugas guru berat ya. Baru ngajari anaknya dewek satu orang saja tidak mampu loh Pak guru mengajari berapa orang anak, berapa anak kayak gitu. Dengan berbagai tantangannya butuh kesabaran. Ini kesulitan. Nah, terus video keempat kita saksikan coba. Bagaimana pembelajaran dengan sistem daring yang dilaksanakan di rumah? Solusi kesulitan belajar daring pada video ini pada apa? Pelajaran apa? Pertama? Pelajaran matematika. Dan yang kedua dengan apa? Tugas. Terlalu banyak. Memang kayak gitu. Jadi untuk masa pandemi ya guru seharusnya jangan terlalu membebani itu tugas. Dan kalian juga ya kan? Ya kan? Tapi di sisi guru itu sendiri dibebani banyak tugas. Karena apa? Guru harus lebih hebat dari siswa. Video berikutnya. Sejumlah siswa SD di Ondorea Barat, ND, Nusa. Tuh, ya salah satu contohnya. Ada siswa yang di desanya tidak ada internet. Ada tempat kalian? Ada di rumah kalian? Iya, tapi kan harus sudah besar, mencari, ya kan? Mencari apa sinyal internet. Kalau itu 2 km jauh mungkin karena berjalan kaki. Kalau kalian 2 km dan kalian sudah besar, tidak begitu jauh apalagi pakai motor untuk mencari sinyal. Sebenarnya kendala-kendala yang mereka hadapi di sana saat itu sama dengan kita. Tapi cuma semangat belajar mereka tinggi. Makanya kita seperti mereka, semangat belajarnya juga harus tinggi, fokus belajar. Video berikutnya ini terakhir ya. Ini dari semua Kesulitan belajar siswa. masa pandemi ini banyak hasilnya akhirnya kurang sesuai dengan harapan kita. Harusnya kita bisa punya ilmu yang banyak, tapi dengan kendala-kendala ini ilmu kita hanya bisa mampu menyerap sedikit. Oleh karena itu ini hari ini Pak Teguh ini membahas bersama-sama kalian bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar. Mari kita lihat PowerPoint berikut ini. Nanti silakan ada yang bertanya, silakan boleh ada yang menjawab. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya. Pengertian kesulitan belajar itu apa ya? Oke, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Siapa yang mau menjawab? Kesulitan belajar yaitu hambatan-hambatan yang dialami seseorang dalam belajar. Iya, yang dialami seseorang dalam belajar. Tuh, pokoknya hambatan apapun dalam belajar itulah disebut kesulitan belajar. Terus
Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sesuai dengan apa yang tadi sudah kalian lihat. Kamu mau tanya? Silakan. Coba dibuka aja, bukan. Apa? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami kesulitan belajar? Apa faktor-faktor Yang mempengaruhi seseorang seorang mengalami kesulitan belajar. belajar? Ada yang mau jawab? Tadi sudah kalian lihat faktor-faktor. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya saya ingin coba siapa yang ingin jawab tadi pertanyaan dari Mbak Widiasi? Kamu? Ya, silakan. Apa itu? Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. 1. Gangguan kesehatan fisik, kurangnya fungsi penglihatan dan pendengaran. Ya, itu faktor internal, itu hambatan-hambatan yang faktor-faktor yang kesulitan seorang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal itu terdiri dari mungkin gangguan kesehatan fisik. Orang yang fisiknya kurang sehat otomatis akan susah atau sulit dalam belajar. Ini seperti kurangnya fungsi penglihatan, bisa jadi rabun atau buta, bahkan ada kemarin kan ya waktu PK sendiri kan ada orang yang buta, malah ada orang yang ini apa, tuli juga kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi, sulit dalam belajar. Bagaimana mau mendengarkan penjelasan guru karena tidak mampu mendengar kayak itu. Terus mungkin kapasitas atau kemampuan fungsi otak si kurang maksimal. Memang dia dari lahir memang idiot atau debil atau bodoh. Ya kan, ada kan orang yang kayak gitu, lihat ya kan? Nah itu. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Ini bisa gila, bisa stres, fobia, malas dan kurang semangat. Jadi kurang semangat dan malas itu termasuk gangguan mental kalian, ya. Kalau dibiarkan ke sana bisa ke arah yang lebih tinggi. Lawan. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, lawan. Saya harus senang. Efikasi diri kemarin apa? Suka membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Tuh. Nah, faktor eksternal ada yang mampu menjelaskan? Ya. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. 1. Kurangnya sarana dan perasaan. Ya itu, ya. Itu paham ya? Ya mungkin karena sarana prasarana yang kurang memadai, gedung untuk sekolah yang letaknya jauh. Kalau zaman dulu itu ada orang yang sana Kalikarang, sekolah di SMP 1 jalan kaki, orang Kalikarang atau orang bawaan dulu jalan kaki, kalau bawah sih masih jauh sekali. Berapa 5 kilo mungkin nanjak itu Kalikarang tiap hari. Itu bagi orang yang tidak mampu untuk mengatasi usulan itu, malas untuk sekolah nggak mau sekolah. Kemudian sekarang kesulitan belajar di masa pandemi. Ada yang bisa menjawab apa itu definisi kesulitan belajar di masa pandemi? Silakan. Ya. Yaitu hambatan-hambatan yang dialami seseorang yang belajar. Kalau tadi secara umum ya, kesulitan belajar secara umum ya. Sekarang kesulitan belajar di masa pandemi ya, yang ini dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Tanya apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami kesulitan belajar pada masa pandemi? Yo. Karena pada masa pandemi proses belajar Langsung saya jelaskan dulu satu-satu. Terima kasih. Faktor internal, keadaan ekonomi, tidak memiliki smartphone, laptop, dan tidak mampu membeli kuota. Cara mengatasinya bagaimana dia dengan membeli alat itu, ya kan? Kalau tidak memiliki alat itu, ya kita beli alat itu. Nah, makanya ada salah satu solusi dari kita sendiri itu daripada uang jajan atau uang apapun yang kita miliki atau orang tua kita miliki, kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang berguna atau berguna tapi kegunaannya di bawah ini, maka lebih baik kita tabung dan kita gunakan untuk membeli peralatan belajar dari smartphone tadi atau HP sekian. Nah, coba lagi. Selain itu, karena pandemi ini merupakan bencana nasional, maka sudah menjadi Sekarang yang sudah dilakukan kan, kalian dapat kuota belajar dari mana atau tidak? Dapat kan? Dan sebenarnya kita sudah memberikan smartphone ada, kan? Tab kecil, tablet ada lain. Silakan.
lagi yang menyebabkan faktor tadi internal kan atau lain masih internal. Kurangnya skill, tidak mampu memanfaatkan teknologi smartphone, tidak mampu menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Zoom Meeting dan Google Meeting. Nah, kamu sudah punya HP, kuota sudah dibelikan, sinyal sudah ada, tapi kamu tidak mampu menggunakan smartphone itu. Tapi kan semua sudah bisa ya, lalu sudah belajar sudah bisa. Nah sekarang aplikasinya, kalian tidak mau menggunakan aplikasi Zoom misalkan, makanya Pak Teguh kemarin memberikan pelatihan penggunaan aplikasi. Cara mengatasinya dengan apa? Dengan mengadakan pelatihan Sudah Pak Teguh lakukan kemarin kan? Dengan pelatihan tadi, pelatihan penggunaan Zoom atau web tadi. Jadi kita ini sekarang membahas masalahnya, terus cara mengatasinya sekalian. Kemudian faktor yang lain apa? gangguan kesehatan mental. Ya, yaitu seperti Itu apa? malas, kurang semangat, atau menyalahgunakan. Nah, itu smartphone dengan mau belajar malah buat hal-hal yang tidak baik. benar. Saya timbul rasa malas juga, timbul kurang semangat. Bagaimana cara mengatasinya? Yo, Meningkatkan efikasi diri dalam belajar, memberikan motivasi nah, belajar. efikasi diri belajar tingkatkan yang kemarin itu sudah sama. Mengapa waktu kemarin kan layanan efikasi diri ya kan? Itu dalam rangka itu ini cara mengatasi kita belajar. Apa? Yang tadi pertama HP, kuota, para guru itu mengajukan ke pemerintah untuk itu dan difasilitasinya pemerintah memberikan kuota guru, kuota siswa, memberikan handphone kepada guru dan siswa yang tidak mampu. Sebenarnya kalian kalau dapat dulu namanya PSN, sekarang dapat KIP ya. Itu gunakan untuk yang belum punya handphone, gunakan beli handphone. Ini dari pemerintah. Pemerintah itu sudah eman sekali. Betul, tinggal kalian sih jangan menyanyiakan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang berikutnya ini gangguan kesehatan mental. Nah ini cara mengatasinya meningkatkan efikasi diri dalam belajar. Jadi motivasi belajar harus tinggi. Ingat-ingat hal-hal yang akan kalian dapatkan kalau kalian belajar. Dan faktor eksternal, ya. Siapa? Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar yaitu tidak ada jaringan internet. Tugas perintah. Nanti kalau sudah ada tinggal kalian memanfaatkannya sebaik-baiknya. Faktor yang lain tadi yaitu faktor apa lagi? Keadaan alam yang kurang mendukung seperti hujan deras atau Hujan ya kan? Hujan tiba-tiba mati lampu akhirnya tidak ada Sinyal. Cara mengatasinya kayak gitu tadi, menyediakan tadi. Tapi kalau tidak mampu ya udah, nggak apa-apa ya. Faktor yang lain apa? kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan jalan. Iya, nah ini ternyata banyak juga guru-guru yang tidak mampu untuk bermain HP tadi. Orang tanya di Zoom, orang tanya apa ya kan? Nah, tapi ternyata pemerintah mengetahui hal itu. Cara mengatasinya dengan apa? Apa? Sekolah mengadakan pelatihan untuk Nah, guru. sekarang itu sudah banyak pelatihan termasuk Pak Guru diadakan pelatihan dengan faktor-faktor internal. Cara yang paling jitu untuk membangun kebiasaan belajar pada masa pandemi itu kira-kira apa? Coba. Memaksakan diri untuk belajar pada saat Ikuti gambar setan ya. Apa sih males? Sholat males, belajar males, bekerja males. Paksakan diri agar tidak mampu. Dan yang kedua apa? Lagi? membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Mereka yang tidak menyenangkan belajar itu kesalahan kalian. Lah, abang-abangan kayak gini, nanti kayak gini. Bukan, padahal kalau belajar, kalau belajar sama kalau Pak Tuhan suka membaca. Dalam membaca, nanti Pak Tuhan menemukan hal-hal yang baru. Senang. Terus, cara yang ketiga, dengan apa? Memotivasi diri dengan berbagai hal. Lagi satu, kalau saya bisa berprestasi, saya bisa dapat hadiah ini, hadiah itu, atau kalau saya berprestasi. Yang keempat, apa itu? Miliki kegiatan. Keinginan. Memiliki keinginan. Pak Teguh itu kalau belum bisa nyetir, cowok pengen bersetir, ini latihan. Ya kan? Pak Teguh kalau belum bisa naik motor, pengen latihan motor, sehingga latihan naik motor.
Pak Guru belum bisa bahasa Inggris, pengen latihan bahasa Inggris. Betul. Pak Guru belum bisa bahasa Jepang, latihan bahasa Jepang. Karena waktu Pak Guru pernah belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin pernah. Nah kalian yang masih punya waktu itu miliki semangat untuk menguasai berbagai macam ilmu. Dalam belajar yang tinggi. Miliki efikasi diri dalam belajar yang Tinggi. tinggi. Efikasi diri apa itu Pak? Kalian sudah tahu tadi, ya kan? Ya. Minta dukungan orang tua, guru, teman. Atau faktor dari luar, eksternal. Kalian minta dukungannya. Contohnya tadi, ya kan, orang tua untuk memberikan smartphone, ya kan, memberikan kuota dan sebagainya. Tapi sekarang sudah dinilai oleh pemerintah untuk membantu dalam membangun kebiasaan belajar dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masa-masa seperti sekarang ini, yaitu masa Pandemi. Boleh ada pertanyaan? Alhamdulillah. Setelah kita mempelajari materi layanan, tadi dapat kita sebutkan bahwa apa saja? Ayo. Kita harus membangun kebiasaan belajar. Itu kesimpulannya. Saya kira sekian ya. Sudah selesai. Tolong kalian ingat-ingat apa yang sudah kalian pelajari dan masukkan dalam hati, jadikan sebagai senjata untuk bisa mengatasi kesulitan belajar di masa pandemi ya. Serius ya, semangat belajar ya. Oke, siap. Saya tekankan lagi, siap kalian untuk membangun kebiasaan belajar ya. Siapkah kalian untuk menerapkan kebiasaan belajar sehari-hari pada masa pandemi ini? Siap? Siap ya? Kalau bisa, nanti kalian kumpulkan kalian aja ya. LKPD. Untuk kapan? Besok? Untuk besok? Sudah? Belum diisi belum? Nah, nanti diisi. Kalian kumpulkan minggu depan ya. Dan belajar apa yang sudah kalian terima tadi, isi. Terus kemudian LKPD dan lembaga evaluasi tadi kalian isi betul-betul ya, untuk menjadi seberapa besar kalian menyerap ilmu yang telah kalian dapatkan di pelajaran ini. Pesan dan harapan apa? Mulai sekarang kalian harus betul-betul bisa menerapkan kebiasaan belajar meskipun dengan berbagai kesulitan yang kalian hadapi. Kalian sudah tahu cara-cara mengatasinya. Terus mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan mengumpulkan itu tadi ya, mengumpulkan hasil evaluasi belajar kalian dan LKPD. Oke, kemudian mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pengirim roh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik layanan bimbingan klasikal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.